teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Nur Afifa dari Universitas Yarsi Prodi Akuntansi. Pada saat ini saya akan membahas salah satu kecurangan perusahaan yang berada di Amerika Serikat, yaitu WorldCom skandal. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang WorldCom, mari kita membahas terlebih dahulu sebenarnya WorldCom itu apa. Long Distance Discount Service atau LDDS pada awalnya berdiri di Hattiesburg, Mississippi pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1985, Bernard Ebbers dipilih menjadi merger dengan Advantage Companies. Sejak saat itu, nama perusahaan diganti menjadi LDDS WorldCom pada tahun 1995 dan kemudian diganti lagi menjadi WorldCom pada tahun 2003. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penyediaan telepon jarak jauh dan infrastruktur internet. WorldCom berhasil masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia Amerika Serikat pada tahun 1989 dan pada tahun 1990 perusahaan ini memiliki 73.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang hingga mampu mengakuisisi beberapa perusahaan. Hal ini berakibat juga pada pendapatannya yang meningkat. Yang awalnya pendapatannya 152 juta US dollar pada tahun 1990 mampu meningkat hingga 392 miliar US dollar pada tahun 2001. Itu kenaikannya sangat banyak banget, amazing banget gak sih? Nah, terus adapun akuisisi terbesarnya itu pada tahun 1998 di mana WorldCom berhasil mengakuisisi perusahaan MCI, yaitu perusahaan yang pada saat itu berada peringkat kedua. Perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang bergerak pada bidang telekomunikasi jarak jauh. Adapun pada tahun yang sama, perusahaan WorldCom ini mengakuisisi lagi beberapa perusahaan yang lain seperti UNET dan AOL atau Amerika Online. Dia berarti lagi tingkat banget nggak sih pada tahun ini kan? Nah, terus hal ini mengukuhkan nama WorldCom pada posisi pertama sebagai perusahaan infrastruktur internet. Nah, terus seiringnya berjalan dengan kayak kenaikannya WorldCom ini, perusahaan ini, terus dia jatuh. Dan di sini saya akan membahas kronologi jatuhnya WorldCom itu. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih perusahaan besar WorldCom bisa mengalami kemunduran atau kebangkrutan gitu. Sebenarnya diawali pada tahun 1998 di mana Amerika Serikat menghadapi resesi ekonomi, lalu pada tahun 2000 perusahaan WorldCom ini sudah mengalami kemunduran dari sisi pendapatannya. Selain itu, adanya akuisisi pada tahun 1998 yang dimana untuk akuisisi tersebut berasal dari pinjaman pihak luar. Hal ini membuat posisi WorldCom semakin tidak menguntungkan, di mana pendapatannya terus mengalami penurunan yang tidak sesuai dengan hutang yang terus-menerus meningkat. Hal ini berdampak juga kepada laba perusahaan yang terus menurun, yang membuat nilai saham dari WorldCom itu sendiri mengalami penurunan, sehingga para stakeholder dari WorldCom seperti Bernard Ebbers sebagai CEO, lalu Scott D. Sullivan sebagai CFO, lalu David F. Mears sebagai audit internal. Mereka mengambil keputusan untuk menghadapi masalah tersebut. Ada dua keputusan yang mereka ambil. Yang pertama, membebankan biaya operasional ke dalam beban investasi neraca. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dengan mengentry akun palsu di mana dituliskan akun tersebut adalah akun pendapatan yang tidak teralokasi. Ini keputusannya sangat bukan mencari jalan keluar ya. Mungkin dia menutupi kesalahan perusahaannya ini dan nanti kedepannya akan dibuktikan dengan kebangkrutannya mereka.
Bagaimana fraud terjadi? Biaya operasional yang terdiri dari biaya jaringan dan biaya komputer yang seharusnya dimasukkan di dalam laporan laba rugi namun dihilangkan. Hal ini untuk meningkatkan penjualan WorldCom dengan menekankan biaya untuk selanjutnya. Akun-akun yang dihapus dalam laporan laba rugi dialihkan ke dalam neraca akun aset dan juga utang modal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Ini perusahaannya sangat kacau banget kalau dilihat. Terus terungkapnya kecurangan WorldCom. Kecurangan pada perusahaan WorldCom akhirnya terungkap ketika Cynthia Cooper merupakan audit internal dari perusahaan WorldCom menaruh kecurigaan pada laporan keuangannya perusahaannya. Pada saat itu, perusahaan WorldCom melakukan kerjasama dengan Arthur Andersen sebagai auditor eksternal. Kemudian, Cynthia Cooper akhirnya memutuskan untuk membentuk suatu tim kecil untuk menyelidiki kasus kecurangan WorldCom dan akhirnya usahanya berbuah manis ketika timnya berhasil menemukan kecurangan yang terjadi pada perusahaan WorldCom pada bulan Mei. Dia pun langsung menghubungkan ketua komisi audit tentang penemuannya ini. Akhirnya pada tanggal 20 Juni mereka melaksanakan rapat komisi audit Dewan Direksi untuk mendengarkan penjelasan dari Scott DeSullivan maupun Cynthia Cooper. Pada saat jalannya rapat, Scott DeSullivan sang CFO berusaha untuk menjelaskan strategi auditnya, akuntansinya, dan juga berusaha meyakinkan Dewan, namun usahanya sia-sia. Dan akhirnya WorldCom dinyatakan kecurangan dengan memasukkan pendapatan sebesar 3,8 miliar US dollar dan akhirnya perusahaan WorldCom dinyatakan violate. Terus kecurangan yang ditemukan pada perusahaan WorldCom, kecurangan yang dilakukan pada pihak perusahaan WorldCom ketika ia menjalankan bisnis tidak sehat dan melenceng pada prinsip good corporate dan mereka tidak menjalankan etika seorang akuntan dan auditor yang baik dan mereka melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan mereka sendiri. Mereka membebankan biaya operasional ke dalam modal yang seharusnya masuk ke dalam laporan laba rugi. Selain itu, Arthur juga salah ketika ia tidak melaporkan kecurangan keuangan yang dikarenakan Arthur sendiri memiliki hubungan dekat dengan Scott DeSullivan serta David Myers, di mana dua orang ini dulu dia bekerja di KAP Arthur Andersen sebelum masuk ke perusahaan WorldCom. Seharusnya Arthur sebagai seorang audit eksternal itu seharusnya dia harus menjunjung tinggi sikap independen dan harus dia kayak harus profesionalisme gitu loh sama kerjaannya dia. Selain itu, CEO yang juga telah melakukan kesalahan dengan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Ini dari CEO-nya aja udah nggak benar gimana mau perusahaannya berjalan dengan baik gitu ya. Terus dampak dari kecurangan WorldCom. Akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh WorldCom, CEO dari WorldCom dilakukan hukuman 25 tahun penjara, sedangkan CFO dipecat dari WorldCom dan melakukan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan David Myers mengundurkan diri dari perusahaan WorldCom. Si David Myers ini mengundurkan diri dari perusahaan WorldCom. Selain ketiga orang tersebut yang berdampak dari kecurangan tersebut adalah para pemegang saham dan juga para pegawai itu sendiri. Dikarenakan nilai saham WorldCom turun dari 645 US dollar turun menjadi 2 dolar per saham, lalu turun lagi menjadi 1 dolar per saham. Bahkan perusahaan ini sahamnya turun menjadi minus 1 sen. Itu udah parah banget. Hal ini berakibat kepada pegawai yang memiliki saham di WorldCom sebagai dana pensiun mereka, maka mereka mengalami kerugian. Selain itu, WorldCom juga melakukan pemecatan kepada 17.000 karyawan dari 84.000 karyawan yang mereka miliki. Ini amazing banget. Alasan akuntan mau melakukan tindakan kecurangan. Apa sih alasan akuntan yang berada di perusahaan WorldCom mau diajak bekerja sama oleh pihak manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan?
Yang pertama itu adanya kayak iming-iming bonus gitu loh. Dia dikasih uang yang akan mereka dapatkan jika mereka mau bekerja sama untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, ada di mana adanya tekanan dari atasan pihak manajemen untuk mereka memanipulasi laporan keuangan. Jika mereka tidak menurutinya, maka mereka akan dipecat. Yang ketiga adalah di mana sudah menjadi budaya di dalam perusahaan tersebut. Gimana caranya agar perusahaan terlihat baik di mata publik dan agar harga sahamnya tidak turun drastis. Di sini ada juga kode etik yang dilanggar dalam perusahaan WorldCom. Dalam kasus WorldCom, Arthur Andersen selaku auditor eksternal tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur karena tidak melaporkan laporan temuan audit yang telah dimanipulasi oleh perusahaan WorldCom. Yang kedua, adanya hubungan Arthur Andersen dengan Scott De Sullivan sebelum bergabung dengan WorldCom. Yang ketiga, ada rekayasa laporan keuangan miliaran dolar Amerika Serikat dapat terrealisasi karena dibantu oleh pihak eksternal Arthur Andersen dan staf akuntansi perusahaan WorldCom. Yang keempat, ada beberapa SPE digunakan untuk menghasilkan keuntungan palsu, menyembunyikan kerugian dan mengurangi biaya pada laporan keuangan. Yang kelima, ada CEO WorldCom menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Itu aja yang saya mau jelaskan, yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah, mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.